Kita lanjutkan. Selanjutnya gerbang logika berikutnya adalah NAND. NAND ini adalah singkatan daripada not AND atau kebalikan daripada AND. Ya. Tadi kita sudah mempelajari gerbang logika AND. Nah, kalau NAND itu not AND atau kebalikan dari AND. Dilambangkan dengan gambar atau simbol seperti ini, yaitu terdiri pada dua input dan satu output. Dia seperti gerbang AND, tapi di sini ada bubble menunjukkan dia adalah not. Jadi A dari sini A and B di not-kan, jadi not and gitu. Jadi A dan B itu di n kan, A titik B, A and B, kemudian di inverter. Ini tanda inverter yang disingkat. Inverter itu kan terdiri pada segitiga dan bubble. Jadi segitiga dihilangkan, bubble saja gitu supaya singkat. Jadi A and B kemudian di inverterkan atau di not-kan. Jadi lambangnya di not gitu. Maka ini gerbang NAND. Nah, gerbang NAND ini memiliki karakteristik kebalikan dari gerbang N. Kalau gerbang N tadi kalau ada saja 0, salah satu daripada inputnya A dan B ini salah satunya 0, pasti hasilnya 0. Nah, kebalikannya kalau NAND itu kebalikannya. Kalau ada saja salah satu inputnya bernilai 0, maka outputnya pasti 1. Kebalikan dari N ya. Nah, tapi apabila kalau N tadi, apabila kedua-dua inputnya 1, nilainya kan 1. Tapi untuk NAND ini ya dibalikkan saja, jadi 0 dia. Jadi ini kebalikan daripada gerbang N. Lihat timing diagramnya, mudah saja. Kalau B-nya 0, A-nya 0, B0, A0 hasilnya 1 ya, jadi Y-nya 1. Kalau B-nya 1, A-nya 0, B-nya 1, A-nya 0, hasilnya Y-nya atau outputnya 1. Ini maka dia menjadi 1 dan seterusnya, bisa kalian baca di sini. Selanjutnya gerbang NOR. NOR ini singkatan daripada not OR. Ya, not OR inilah dilambangkan dengan sebuah gerbang OR, tetapi ada bubble di sini ya di outputnya nih. Sebenarnya seperti juga dengan NAND, bubble ini melambangkan inverter atau not. Maka bedanya dengan gerbang OR, gerbang NOR inilah gerbang OR yang ada tanda bintik ini. Ada bubble di sini, ada bulatan. Dilambangkan dengan A and B, A plus B, A and B, kemudian di not-kan. Ada tanda not, tanda garis ini kan not. Jadi pertama lakukan A and B, A or B, not gitu. Nah, gerbang OR tentu saja akan memiliki karakteristik kebalikan, gerbang NOR tentu saja akan memiliki karakteristik tabel kebenaran kebalikan dari gerbang OR. Kalau gerbang OR kita lihat sebelumnya bahwa apabila salah satu daripada inputnya saja ada nilai 1, maka hasil outputnya 1. Maka kebalikannya apabila pada gerbang NOR, apabila salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Lihat sini. Salah satunya 1 saja, 1, maka akan menghasilkan nilai output 0. Tapi kalau pada gerbang OR, kalau kedua-duanya 0, hasilnya 0. Tapi ini karena kebalikannya NOR, kedua-duanya 0 akan menghasilkan 1. Jadi kalau kalian mau mengetahui gerbang not OR itu, kalian harus hafal aja gerbang OR, tetapi dibalik hasil outputnya gitu. Itu aja. Coba kita lihat tadi gerbang OR lagi ya. Gerbang OR kan gini, 0, 1, 1, 1 kan? Maka dia menjadi 1, 0, 0, 0 kebalikannya. Begitu juga gerbang NAND dan N. Ini N itu 0, 0, 0, 1, maka NAND-nya menjadi 1, 1, 1, 0. Dan seterusnya. Ya. Saya kira kalian sudah bisa membaca timing diagram ini sama seperti yang sebelumnya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah gerbang logika XOR. XOR atau diistilahkan atau disingkat orang SOR. XOR lambang gerbang logikanya adalah gerbang OR, ya, ini OR, tetapi ada semacam garis lengkung satu lagi. Jadi garis lengkungnya 2 di sini. Kalau gerbang OR seperti ini, kan cuma satu garis lengkungnya di sini. Tapi kalau gerbang XOR itu garis lengkungnya 2. Lambang daripada boolean atau fungsi XOR itu dalam aljabar bool adalah tanda plus yang dilingkar. Kalau OR kan tanda plus saja, tapi kalau XOR itu tanda plus yang ada lingkarannya.
Ini adalah bacaan daripada aljabar bulat. Ya, tabel kebenaran untuk gerbang XOR yaitu mudahnya adalah apabila sama, nah ini karakteristiknya, apabila inputnya sama, maka akan menghasilkan 1 outputnya. Tapi apabila kedua inputnya beda, maka dia akan menghasilkan 0. Lihat di sini, ketika inputnya sama, beda, dia akan menghasilkan 1. Tapi kalau kedua inputnya sama, dia akan menghasilkan 0. Seperti itu. Nah, timing diagramnya bisa kalian baca berdasarkan tabel kebenaran ini. Kemudian gerbang berikutnya adalah XNOR. Jadi XNOR atau XNOR, SNOR. Nah, gimana lambang untuk XNOR? Itu adalah XOR, nih, yang ada bubble di sini. Jadi A SOR B dinotkan, ada bubble-nya. Not A SOR B not, tuh, ada tanda garis di atasnya. Nah, tabel kebenarannya adalah kebalikan dari tabel kebenaran XOR. Kalau XOR tadi apabila salah satunya kalau nilai inputnya berbeda dia 1 dan inputnya sama nilainya 0, maka ini kebalikannya. Kalau inputnya sama nilainya 1, nih lihat 00 dan 11 nilainya 1. Tapi apabila kedua inputnya beda nilainya, maka hasilnya adalah 0. Itu cara membaca tabel kebenarannya. Jadi dihafal saja, tidak perlu dihafal tabel kebenarannya, tapi dihafal karakteristiknya bahwa kalau XOR itu apabila sama inputnya hasilnya 0, kalau beda inputnya hasilnya 1, gitu aja. Nah, kalau XNOR gimana? XNOR kebalikan XOR, gitu aja. Sekarang bagaimana dengan N? Kalau N salah satunya 0, pasti hasilnya 0. Nih, ini 0, kalau ada saja 0, hasilnya 0. Bagaimana dengan not N? Kalau not N, mesti kebalikan daripada N. Bagaimana dengan gerbang OR? Gerbang OR adalah apabila salah satunya bernilai 1, pasti hasilnya 1. Salah satunya hasilnya 1, hasilnya 1. Outputnya. Bagaimana dengan NOR atau not OR? Kebalikan daripada OR. Nah, itu cara menghafal gerbang logika ya. Jadi tidak perlu kita menghafal tabel kebenaran ini satu persatu. Yang perlu kita hafal adalah karakteristiknya, sehingga kita bisa membuat tabel kebenarannya. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya.